Ini dia videonya. Lebih unik ngajak bicara orang mati tuh. Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti. Saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Ustadz pintar, gaya bicaranya yang mengejek menjadikan talqin mayit sebagai bahan tertawaan di majelisnya. Sedangkan dia berbicara tentang apa yang dia tidak memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Juga kita lupa kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan mereka oleh Allah diberi kesabaran, diberi ketabahan menghadapi ujian, dan yang gugur ya sebagai syahid, mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina oleh Allah diberi kekuatan, diberi kemampuan mengalahkan penjajah, mengusir penjajah dari tanah Palestina, sehingga tanah Palestina menjadi tanah yang menjadi negara yang merdeka, yang berdaulat. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, terus dukung channel kami itu dalam menebar manfaat, mencerahkan umat, ikut membentengi umat dari kesesatan, membentengi umat dari akidah-akidah yang menyesatkan, menghindarkan umat dari paham radikal. Dengan cara mensubscribe channel ini, nyalakan tanda loncengnya, nyalakan tanda jempolnya, kemudian ditinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video dan kami akan menanggapinya, di mana di dalam video ini Ustadz Khalid bermasalah itu menyalah-nyalahkan atau di sini melecehkan, menjadikan bahan tertawaan amalia orang NU, yang mana amalia tersebut sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Cuman karena Khalid berselama ini Wahabi, itu wawasannya hanya bid'ah, Wahabi wajar hasil belajar instan, sehingga menjadi salafi, salah fikir ya, sehingga amalianya direndahkan, dijadikan bahan tertawaan. Apa amalia itu? Amalia itu adalah talqin mayit. Ketika mayit itu sudah dikubur, kemudian ustadz itu berdiri di atas kuburnya atau duduk di atas kuburnya, kemudian membacakan talqin mayit, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat juga salafun saleh. Kita lihat dulu video ya, kita tonton dulu video tentang talqin mayit, walaupun nanti suaranya tidak jelas ya karena itu jauh dari pengerasnya. Ini dia videonya. Jadi yang mengatakan ini dari istri saya.
Nah, ini disalah-salahkan, diejek, dijadikan bahan ejekan, bahan tertawaan oleh Ustadz Khalid Bermasalah. Mari kita simak video Ustadz Khalid Bermasalah yang mempermasalahkan talqin mayit, dibuat bahan ejekan. Mari kita simak videonya. Orang mati mau diazanin untuk apa gitu? Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati itu. Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti. Saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, antum ikut. Ditertawakan. Padahal ya sunnah Nabi yang melakukan. Masya Allah. Sebegitu bodohnya ya. Kalau antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau dia datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Jadi dia memandu orang mati. Yang mau dipandu? Ustadz pintar. Ustadz pintar. Pintar ngibul, pintar berbohong, pintar ngarang hadis. Ini Ustadz Salafi, Ustadz salah fikir ya. Di apa yang tidak diketahui dianggap tidak ada dalilnya, dan itu dianggap hal yang buruk, dianggap bid'ah, padahal ada dalilnya, ada dasarnya. Ya karena mereka salafi ya. Karena itu wahabi, mereka itu wahabi, wajar hasil belajar instan, wahabi wawasan agamanya hanya bid'ah. Jadi tidak ngerti ilmu yang lainnya. Akhirnya menjadi salafi, salah pikir. Dan banyak amalia-amalia NU yang sebetulnya ada dalilnya, ada sandaran hukumnya, cuman mereka itu menolak mentah-mentah. Mereka tidak mau menerima argumen-argumen atau dalil-dalil yang disampaikan oleh orang lain. Merasa dirinya paling benar, merasa paling sunnah, sehingga ustadznya dinamakan ustadz sunnah, kajiannya dinamakan kajian sunnah. Padahal ya fitnah. Di sini ya ada dalilnya, cuma dikatakan tidak ada dijadikan bahan hinaan, bahan ejekan, bahan tertawaan oleh Ustadz Khalid Bermasalah. Ini penjelasannya ya, penjelasan tentang talqin mayit. Mari kita simak. Dengan gaya bicaranya yang mengejek, menjadikan talqin mayit sebagai bahan tertawaan di majelisnya. Sedangkan dia berbicara tentang apa yang dia tidak memahaminya. Ustadz pintar mengatakan bahwa mengajak bicara orang yang sudah mati adalah sesuatu yang unik, yang dari gaya bahasanya jelas menunjukkan maksud dari kata unik di sini adalah sebagai celaan. Karena kejahilannya, Ustadz pintar telah mengejek apa yang pernah Rasulullah SAW lakukan, yaitu berbicara dengan mayit. Mari kita simak riwayat berikut ini, yang dalam bahasa Ustadz pintar, apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam riwayat ini adalah perbuatan unik. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002 Masehi, halaman 976, diriwayatkan dari Abu Talha menukil kisah yang terjadi setelah perang Badar sampai pada kalimat beliau berdiri di pinggir sumur lalu memanggil, yaitu orang-orang Quraisy yang terbunuh, dengan menyebut nama mereka dan nama bapak-bapak mereka. Wahai fulan bin fulan, apakah dapat menyenangkan kalian jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya? Sesungguhnya kami mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami adalah benar. Maka apakah kalian dapatkan apa yang dijanjikan Tuhanmu adalah benar? Perawi hadis berkata, lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, apakah yang kau bicarakan terhadap jasad yang tidak bernyawa? Rasulullah SAW menjawab, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam kekuasaannya, kamu sekalian tidaklah lebih mendengar apa yang aku ucapkan daripada mereka. Dari riwayat di atas jelas bahwa Nabi SAW mengajak berbicara orang yang sudah mati. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal itu dapat mendengar. Bahkan Ustadz pintar
tidaklah lebih mendengar dibandingkan orang yang sudah meninggal. Sekarang mari kita simak apa pendapat ulama Ahlus Sunnah tentang talqin. Dalam kitab Talkhis Al-Habir karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Muassasah Qurtubah, cetakan pertama tahun 1995 Masehi, halaman 270. Ibn Hajar berkata, perkataannya, yaitu Imam Ar-Rafi'i, disunahkan membaca talqin mayit setelah dikubur. Maka dikatakan kepada mayit itu, wahai hamba Allah, wahai putra dari hamba Allah, ingatlah sesuatu yang engkau keluar ke dunia di atasnya, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sampai pada kalimat, dan At-Tabrani telah membawakan hadis Nabi SAW dari Abu Umamah yang berkata, jika aku mati, maka lakukanlah kepadaku apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan. Kami tegaskan apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan untuk melakukannya kepada yang mati di antara kami. Rasulullah SAW telah memerintahkan kami. Beliau SAW bersabda, jika salah seorang dari saudara kalian meninggal dan kalian telah meratakan tanah kuburnya, yaitu telah selesai dikubur, maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu berdiri di samping kuburnya dan berkata, wahai fulan bin fulana, maka sesungguhnya mayit itu mendengar tapi tidak bisa menjawab. Kami tegaskan, mayit itu mendengar tapi tidak bisa menjawab. Inilah kalimat yang dijadikan ejekan oleh Ustadz pintar. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Bapak Ibu pemirsa TSTV, sahabat-sahabat Aswaja, kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada, sebetulnya apa yang dijadikan ejekan oleh Ustadz Khalid bermasalah ini, itu dalilnya ada, ya, dilakukan oleh Rasulullah, diamalkan para sahabat, diamalkan para tabi'in, diamalkan para salafun sholih. Nah, ini dijadikan ejekan. Ini karena dia tidak tahu sebetulnya ini. Tadi Ustadz gelarnya LC, lucu, lucu ya. Lucu. Jauh belajar ke Arab sana, ke Riyadh mungkin ya, atau ke Madinah apa ke Jeddah. Saya kurang paham. Cuman ini belajar ke Timur Tengah. Apa salah alamat ya? Mungkin yang wilayah itu belajarnya di Timur Leste saja mungkin ini. Ya. Belajar jauh-jauh ke sana tidak tahu ya dalilnya talqin mayit, masya Allah. Ya. Seperti inilah Ustadz Wahabi. Apa yang tidak diketahui dianggap tidak ada dalilnya. Bahkan yang ada dalilnya pun yaitu ditolak mentah-mentah. Kami jadi Ustadz NU, Kiai NU, Kiai ulama-ulama Aswaja, ya dalil-dalil amalia yang dilakukan Aswaja itu ada dalilnya. Cuman orang-orang Wahabi ini yang sok merasa paling benar, paling sunnah, ustadz sunnah, merasa paling benar sendiri, sehingga tidak mau menerima dalil dari orang lain, walaupun dalil itu sahih, walaupun dalil dari Al-Quran itu. Mereka tidak menerima ya. Karena mereka sudah menjadi salah pikir. Ya. Karena mereka menjadi salah pikir. Kenapa salah pikir? Karena Wahabi, wawasannya bid'ah. Kenapa salah pikir? Karena Wahabi. Wajar hasil belajar instan. Tujuan kami itu mengingatkan, mengajak agar saudara jamaah salafi, jamaah murid-murid, jemaah-jemaah dari ustadz yang ngakunya sunnah, kajiannya kajian sunnah, bahkan bikernya pun biker sunnah, ya, semuanya serba sunnah, namanya bukan Ahmadiyahnya Ahmadiyah sunnah, tapi nama sunnah, jadi Pak Sunnah, ya seperti ini, menyalah-nyalahkan Ahmadiyah orang lain, ada dalilnya tidak diterima, masih disalah-salahkan. Dianggap orang lain itu tidak mengamalkan sunnah, dianggap orang lain itu membenci sunnah. Ya, banyak yang di komentar-komentar itu ya, kami dianggap membenci sunnah. Orang-orang NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dianggap benci sunnah, tidak suka sunnah. Ya bukan karena tidak suka sunnah, bukan, karena menolak
pemahaman sunnah mereka. Artinya pemahaman mereka terhadap sunnah, ya, pemahaman yang konslet mereka tentang sunnah itu ditolak oleh orang-orang NU. Kenapa? Ya memang pemahamannya bermasalah. Sampai nama ustadznya pun ustadz bermasalah, ya, Ustadz Khalid bermasalah. Ya, ya memang pemahaman bermasalah. Anehnya, ya, masih merasa paling benar, merasa benar sendiri, tidak mau menerima argumentasi dari orang lain, tidak mau menerima dalil dari orang lain, walaupun dalil itu sahih, walaupun dalil itu ada dari Al-Quran, ya. Ya, karena terlanjur sudah. Bapak Ibu pemirsa TV, sahabat-sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan video yang kami bawakan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita bersama. Mudah-mudahan dengan video ini sedikit demi sedikit saudara kita jamaah Salafi Wahabi bisa sadar dan kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalannya Nabi, sahabat dan tabi'in, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.